Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cecilia dengan NPM 160321123. Saya dari kelas C Partnership Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis yang saya pilih, yaitu dekorasi hantaran. Pada latar belakang rencana bisnis kali ini, saya fokus pada pembuatan produk mahar serta hantaran pernikahan yang dihias dalam bentuk yang lebih menarik. Kebanyakan pasangan yang akan menikah akan sibuk memikirkan hal-hal yang harus diurus, seperti seputar pernikahan, termasuk soal seserahan. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan peluang usaha. Seserahan dapat dibuat berbagai macam bentuk, tergantung bagaimana bentuk yang diinginkan calon mempelai, atau dapat juga sesuai dengan modal yang dimiliki. Alasan saya memilih bisnis ini karena bisnis jasa pembuatan seserahan ini merupakan salah satu jenis peluang bisnis dengan modal yang kecil dan menjanjikan keuntungan yang sangat besar, tanpa harus terikat jam kerja. Usaha hantaran ini bukan yang dilakukan setiap harinya. Usaha ini tergantung pada hari di mana banyaknya masyarakat mengadakan pernikahan, seperti pada hari Sabtu dan Minggu. Pada bisnis model kanvas, yang pertama ada value proposition, yaitu seserahan yang saya buat akan lebih berfokus ke bentuk minimalis atau klasik yang akan mengikuti selera pasar saat ini. Model-model hiasan pada hantaran yang dihias tidak selalu sama, selalu diubah sesuai dengan kreasi yang bisa dilakukan dengan barang-barang seserahan dari klien. Menghias box hantaran ini membebaskan untuk klien memilih tema apa saja yang disukainya. Kita sebagai penyedia jasa tinggal menyesuaikan menggunakan warna bunga dan warna pita yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya ada customer segment. Target bisnis dalam jasa dekor hantaran ini dapat berfokus pada segmen pasar yang spesifik, seperti pasangan yang akan menikah atau keluarga yang membutuhkan layanan dekorasi hantaran. Yang pertama yaitu ada usia customer segment di sini yaitu berkisar antara 20 tahun hingga 40 tahun. Yang kedua yaitu ada gender. Pengantin pria adalah customer segmen yang penting dalam bisnis hantaran ini karena mereka juga terlibat dalam memilih dan memberikan hantaran kepada calon istri mereka. Namun pengantin wanita memiliki preferensi yang khusus terkait dengan tata letak warna, tema hantaran yang ingin mereka terima. Yang ketiga yaitu pendapatan. Dalam bisnis hantaran pendapatan dapat bervariasi tergantung pada segmen pasar dan kebijakan harga bisnis. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup. Dalam bisnis hantaran ini gaya hidup dapat sangat bervariasi tergantung pada preferensi dan nilai individu. Selanjutnya yaitu ada customer relationship. Customer relationship merupakan strategi perusahaan yang bertujuan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Di antaranya yang pertama yaitu ada personalisasi, yaitu menawarkan layanan yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu setiap pelanggan, seperti desain khusus, pemilihan barang, dan tema yang personalisasi. Ada juga komunikasi aktif, yaitu menjaga komunikasi terbuka yang aktif dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti telepon, email, media sosial, dan pesan langsung untuk memberikan informasi tentang pesanan dan menanggapi tentang pertanyaannya. Selanjutnya ada pengalaman pelanggan yang menyenangkan, yaitu menciptakan pelanggan positif yang berkesan bagi pelanggan dengan menyediakan layanan yang ramah, efisien, dan berkualitas tinggi. Lalu ada ketersediaan produk, di mana produk dan layanan ini memastikan ketersediaan produk yang diinginkan serta menyediakan layanan pengiriman tepat waktu dan aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada program royalty dan reward, yaitu membangun program loyalitas yang menarik seperti diskon untuk pelanggan setia. Lalu ada umpan balik dan evaluasi, yaitu pelanggan memberikan evaluasi kepuasan mereka dan mengidentifikasi area untuk perbaikan kami dan terus meningkatkan kualitas layanan. Dan yang terakhir yaitu ada jaringan kemitraan, membangun hubungan yang kuat dan antara pemasok, vendor, dan rekan bisnis lainnya untuk memastikan kelancaran operasional, kualitas produk yang konsisten. Selanjutnya yaitu ada channel, upaya untuk menginformasikan produk Coba Dekorin ini kepada pelanggan yaitu dengan memanfaatkan komunikasi pemasaran dan pelayanan melalui media sosial, di antaranya yaitu WhatsApp, Instagram, TikTok, dan promosi klien yang sudah menggunakan jasa kita atau menggunakan jasa dekor pernikahan. Selanjutnya ada key activity, di antaranya ada perencanaan
Dan desain, yaitu menentukan tema, isi, dan desain hantaran sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu ada juga pengadaan barang, yaitu mencari bahan baku yang berkualitas tinggi dan yang harganya yang lebih kompetitif. Lalu ada operasional dan logistik, dan ada juga inovasi dan pengembangan. Selanjutnya yaitu ada key resource, diantaranya ada satu peralatan bahan baku dan produksi, yang kedua yaitu karyawan, yang ketiga yaitu modal usaha, yang keempat ada alat transportasi atau jasa kurir, dan yang kelima yaitu ada vendor bahan baku. Lalu ada key partner, beberapa pihak yang berhubungan atau menjadi mitra dalam menjalankan bisnis Coba Dekorin, diantaranya yaitu vendor bahan baku, jasa kurir, wedding organizer, dan juga bergabung dengan komunitas pengusaha hantaran. Selanjutnya yaitu ada review stream, diantaranya ada keuntungan pemesanan dekorasi hantaran pengantin, keuntungan biaya pengiriman, keuntungan biaya lain seperti penyewaan kendaraan atau layanan kurir. Dan yang terakhir yaitu ada cost struktur. Di sini diantaranya ada biaya produksi, biaya operasional, dan biaya gaji karyawan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.